Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratiti Pradopo dari Kehutanan A. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Akurasi Metode IDW dan Kringi untuk Interpolasi Sebaran Sedimen Tersubstansi di Maros, Sulawesi Selatan. Yang pertama, pendahuluan. Data di wilayah pesisir perlu dipelajari untuk perencanaan pembangunan pelabuhan dan pengembangan pariwisata. Survei lapangan perlu dilakukan karena wilayah cakupan yang luas dan keterbatasan waktu serta dana. Maka survei dilakukan dengan mengambil beberapa titik stempel pengamatan. Yang pertama, interpolasi. Dalam pemetaan, interpolasi adalah proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampel atau diukur sehingga terbuatlah peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah. Metode IDW. Kerugian dari metode IDW adalah nilai hasil interpolasi terbatas pada nilai yang ada pada data sampel. Pengaruh dari data sampel terhadap hasil interpolasi disebut sebagai isotropik. Metode Kringi. Metode Kringi adalah estimasi stokastik yang mirip dengan inverse distance weighted IDW, di mana menggunakan kombinasi linear dari weight untuk pemerkiraan nilai di antara sampel data. Penelitian ini menggunakan metodologi pengumpulan data dan persiapan data dan interpolasi data. Bab 3, hasil dan pembahasan. Tabel statistik dan metode IDW dengan perubahan nilai power bisa dilihat pada tabel berikut. Nilai minimum dan maksimum dari interpolasi mendekati atau sama dengan dari nilai sampel data. Nilai rata-rata juga menunjukkan nilai yang serupa, sedang standar deviasi naik dengan kenaikan power. Tabel statistik dari metode IDW dengan perubahan jumlah sampel. Nilai minimum dan maksimum tidak mengalami perubahan, sementara itu nilai rata-rata standar deviasi tidak mengalami perubahan yang berarti. Dengan demikian dapat disimpulkan penggunaan sampel data tidak memiliki efek yang berarti dalam proses interpolasi. Tabel statistik dari metode Kringi dengan perubahan interval. Nilai maksimum yang sebanding dengan nilai maksimum dari sampel data terlihat dengan menggunakan interval sebesar 400 mm. Perhitungan dengan interval 400 mm telah menunjukkan nilai minimum dan maksimum mendekati nilai dengan nilai dari sampel data. Tabel statistik dari metode Kringi dengan perubahan tipe. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tipe spherisal atau eksponensial lebih layak digunakan karena kisaran hasil interpolasi sangat mirip dengan kisaran sampel data. Tabel statistik dari metode Kringi dengan perubahan jumlah sampel. Nilai rata-rata yang tinggi dan standar deviasi yang rendah ditentukan pada 10-15 sampai data. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel data tidak memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan bentuk sebaran data dan beberapa parameter statistik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan analisis sebagai berikut. Metode IDW memberikan hasil interpolasi yang lebih akurat dari metode Kringi. Hal ini dikarenakan semua hasil dengan metode IDW memberikan nilai mendekati nilai minimum dan maksimum dari sampel data. Metode Kringi terkadang memberikan hasil interpolasi dengan kisaran yang rendah, opsi power dan jumlah sampai tidak memberikan perubahan yang signifikan pada hasil interpolasi. Jika ingin menggunakan metode Kringi, opsi interval 400 mm dan tipe spherisal. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.